Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas dalam rangka persiapan menuju penilaian tengah semester atau PTS pada jenjang kelas 7. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, di sini ada beberapa soal yang berkaitan dengan bab-bab yang mungkin akan diujikan pada penilaian tengah semester. Di sini kurang lebih ada 5 soal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, bentuk soalnya apa saja? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat soal yang nomor 1. Nah, di sini katakan pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kita coba cek opsinya satu persatu ya. Oke, kita coba cek opsi A. Di sini dikatakan 17, ini min ketemu min jadinya plus ya. 17 ditambah 13 berarti 30 dikurang 4 itu harusnya 26 ya, bukan 0 ya. Berarti ini salah ya. Kemudian ini min ketemu min jadinya plus atau positif, sehingga 25 ditambah 8 itu 33 dikurang 17 itu adalah 16 ya. Nah, berarti harusnya 16 bukan minus 34 ya. 16 berarti ini salah ya. Min 18 ditambah negatif 2 itu minus 20. Minus 20 ditambah 13 itu bukan 7 ya, tetapi minus 7. Nah, semestinya minus 7 ya. Berarti ini salah ya. Kemudian selanjutnya opsi D, 12 ditambah minus 7 itu adalah 5. 5 dikurang 6 itu adalah negatif 1. Betul ya. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita next ke soal nomor 2. Pernyataan di bawah ini yang benar kecuali. Nah, berarti cari yang salah ya. Min 5 dikali 3 itu adalah min 15. Betul ya. Min 3 dikali min 2 itu positif 6. Betul juga. Min 4 dikali 2 itu negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 1 itu adalah positif 8. Nah, kemudian ini berarti betul ya. Kita cek opsi D. Negatif 1 dikali negatif 2 itu adalah positif 2. Positif 2 dikali negatif 3 itu adalah negatif 6. Nah, berarti salah ya. Nah, berarti jawabannya yang D, delta. Oke, kita next ke soal nomor 3. Coba kita lihat ya. Sini dikatakan nilai dari 35 ditambah 14 dikali 8 dikurang 34 dibagi 2. Nah, ini berkaitan dengan operasi campuran di dalam bilangan bulat. Nah, mesti yang kita dahulukan adalah kali bataku, perkalian, pembagian, tambah, dan kurang. Nah, berarti ini bisa kita hasilkan langsung ya. 34 dibagi 17 itu adalah 2 ya. Nah, kemudian 14 dikali 8 itu 112. Ya, berarti 35 ditambah 112 dikurang 2. Nah, kemudian 112 dikurang 2 itu adalah 110. Nah, ditambah 35. Nah, sehingga hasilnya adalah 145. Jawabannya yang B ya. Oke, kita next ke soal nomor 4 ya. Di sini dikatakan pernyataan yang benar di bawah ini adalah, nah, coba kita cek ya untuk yang opsi A-nya. Di sini dikatakan untuk yang ruas kiri ada 2 ya, ada ruas kiri, ada ruas kanan. Untuk ruas kiri kita hasilkan dulu ya. 4 ditambah negatif 3. 4 ditambah negatif 3 itu adalah hasilnya 1 ya. Berarti 1 lebih dari 4 ditambah negatif 2 itu adalah positif 2. Nah, ini salah ya. Kita cek opsi yang B. Min 5 ditambah 2 itu adalah negatif 3 ya. Nah, kurang dari 1 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 2 ya. Nah, berarti ini jawabannya ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita next ke soal nomor 5 ya. Coba kita lihat di sini masih dengan beberapa pernyataan. Mana yang dianggap pernyataannya adalah benar. Kita cek dulu yang bagian I ya. A kuadrat sama dengan 2A. Nah, ini salah ya, tidak benar ya. A kuadrat itu tidak sama dengan 2A.
A pangkat 3 itu sama dengan A dikali A dikali A. Betul ya. Nah, untuk yang I3, A pangkat 4 itu sama dengan A tambah A tambah A tambah A. Wah, ini salah ya. A pangkat 4 itu berarti A kali A kali A kali A sebanyak 4 ya. Nah, ini yang bagian 4, min A pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat. Nah, ini betul ya. Karena min A dikali min A, min ketemu min positif, A dikali A pangkat 2 atau A kuadrat. Ini betul ya. Berarti yang betul adalah 2 dan 4, yang D, delta. Oke, kita next ya. Masih dengan soal yang berkaitan dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Coba kita jawab ya. Oke, kita lihat nomor 6 di sini, nilai dari akar pangkat 3 dari 27 ditambah akar pangkat 3 dari 64 dikurang akar pangkat 3 dari 125. Nah, akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3, kemudian ditambah akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Nah, kemudian dikurang akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 3 tambah 4 itu 7, 7 dikurang 5 itu adalah 2. Berarti hasilnya adalah 2 yang B ya. Oke, next kita ke soal nomor 7. Urutan dari besar ke kecil untuk pecahan 0,75, 5/6, 1/4, dan 1/3. Nah, untuk mengurutkan pecahan, kita bisa mengubah semua bentuk pecahan tersebut ke dalam desimal atau ke dalam bentuk persen. Nah, coba kita menggunakan opsi yang kita ubah semua pecahan ke dalam bentuk desimal. Itu artinya kita mencari dulu bentuk desimal dari 5/6. Nah, 5/6 itu sendiri bentuk desimalnya adalah 0,833. 0,83 ya. Nah, sementara 1/4 itu bentuk desimalnya adalah 0,25. Nah, dan terakhir 1/3 itu bentuk desimalnya adalah 0,33. Nah, sehingga kita dapatkan ada 0,75, ada 0,83, ada 0,25, dan ada 0,33. Kita diminta mengurutkan dari yang besar ke yang kecil. Berarti yang besar itu adalah yang 0,83 ya, yang pertama ya. Kemudian urutan yang keduanya 0,75, kemudian urutan ketiganya adalah 0,33, dan terakhir adalah 0,25. Sehingga kalau kita urutkan menjadi 5/6 sebagai urutan yang paling besar, kemudian 0,75, nah, kemudian 1/3, dan terakhir adalah 1/4. Kita cek jawabannya yang cocok yang mana ya. Ternyata jawabannya yang cocok adalah yang opsi A. Oke, cukup mudah ya. Kita next ke soal nomor 8. Hasil dari 53,56 dikurang 36,973. Nah, ini bisa kita susun ke bawah ya, atau bersusun ke bawah. 53,56. Nah, ini karena di belakang komanya ada 3 digit, maka ini pun kita sesuaikan ya, 3 digit juga. Maka bisa kita tambahkan angka 0 di sini ya. 53,560 dikurang 36,973 dikurang ya. Oke, ini jadinya 10 ya. Ini karena sudah dipinjam dengan sebelumnya jadinya 5, dan dipinjam dengan sebelumnya jadi 4, dan dipinjam sebelumnya jadi 2 ya. Nah, berarti 10 dikurang 3 itu adalah 7 ya. 7 berarti 15 ya. 15 dikurang 7 itu 8. Nah, ini berarti 14 ya. 14 dikurang 9 itu adalah 5, kemudian ini dipinjam ya, jadi tinggal 4. 12 dikurang 6 itu berarti 6 ya. Dan terakhir 4 dikurang 3 itu adalah 1. Berarti jawabannya adalah 16,587. Berarti yang B ya, beta ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk
mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ke soal nomor 9. Dalam ulangan matematika, Selin dapat menjawab 32 soal dari 40 soal yang diberikan. Banyaknya soal yang bisa dijawab oleh Selin adalah, nah ini diminta dalam bentuk persen ya, berarti 30 per 40 dikali 100% ya. Nah ini bisa kita kecilkan, dibagi 8 itu adalah 4, dibagi 8 itu adalah 5 ya. Nah, kemudian ini 10 dibagi 5 itu adalah 2. Sehingga bentuk persentasenya adalah 4 kali 2 itu 8 ya. 4 kali 20 itu 80, berarti 80%. Jawabannya yang A ya. Kita next ke soal nomor 10. Dari pernyataan di bawah ini, yang benar adalah, nah, untuk membandingkan bilangan pecahan, kita bisa mengkali silangkan pecahan tersebut. Nah, maksudnya seperti apa? Nih kita kali silang nih. 6 dikali 5 itu adalah 30 ya. Apakah 30 itu kurang dari 4 kali 7, 28? Jelas salah ya, 30 harusnya lebih besar dari 28. Ini tandanya lebih besar ya. Nah, kita kali silang 7 kali 8 itu adalah 56, kemudian 10 kali 5 itu adalah 50. Apakah 56 itu lebih besar dari 50? Iya, betul ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, coba kita cek yang lain ya. Nah, coba kita cek yang lain. Ini tandanya lebih besar, kita tulis dulu lebih besar. Kita kali silang 2 kali 9 itu 18, 7 kali 5 itu 35. Jelas salah ya. 18 harusnya lebih kecil dari 35. Nah, ini tandanya lebih besar. 10 kali 1 itu adalah 10, 4 kali 3 adalah 12. Jelas salah ya. 10 harusnya lebih kecil dari 12. Berarti cocok, jawabannya itu adalah beta. Oke, kita next ke soal selanjutnya ya. Nah, masih berkaitan dengan bilangan pecahan dan beberapa soal yang berkaitan dengan himpunan. Nah, coba kita cek ya bentuk soalnya seperti apa untuk yang bilangan pecahan nomor 11 ini. Nah, coba di sini masih dengan beberapa pernyataan di bawah ini yang benar, kecuali berarti yang salah ya. Kita cek opsi yang A. Apakah 3/8 ini merupakan 0,75? Kita cek betul ya. Apakah 3/4 ini jika dipersenkan sama dengan 75%? Betul ya. Nah, kemudian apakah 43/12 itu sama dengan 37/12? Nah, kita cek 12 kali 3 itu adalah 36. 36 ditambah 7 itu adalah betul 43, dengan penyebutnya adalah 12. Apakah 2/3 sama dengan 50%? Nah, ini jelas salah ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita next ke soal nomor 12. Hasil dari minus 3/4 dikali 1/4/5 dibagi 1/1/2. Nah, disitu kita melihat bentuk pecahan campuran. Nah, alangkah baiknya kita ubah pecahan campuran tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, berarti minus 3/4 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 5 kali 1 adalah 5, 5 tambah 4 adalah 9. Berarti dikali 9/5 dibagi 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3. Berarti 3/2. Nah, ingat kalau dalam pembagian pecahan bisa kita ubah ke dalam perkalian pecahan dengan catatan pecahan yang berada di sebelah kanan itu kita putar atau kita balik ya. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Oke, sehingga bisa kita putar menjadi minus 3/4 dikali 9/5 dikali, nah ini kita putar ya, yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, berarti 2/3. Nah, kita cek ya apakah ada yang bisa dicoret-coret. Nah, 9 dibagi 3 itu adalah 3 ya, kemudian 2/4 sisanya tinggal 2 ya.
Berarti tinggal minus 3 dikali 3 itu adalah minus 9 per 2 dikali 5 itu adalah 10. Berarti jawabannya adalah minus 9 per 10 yang A ya. Kita next ke soal nomor 13. Nah, di sini terdapat beberapa pecahan diminta untuk diurutkan secara naik. Nah, kalau naik berarti merupakan kecil ke besar ya, kecil ke besar. Nah, sekali lagi bisa kita ubah pecahan berikut ke dalam bentuk desimalnya atau ke dalam bentuk persentase. Nah, coba kita ubah ke dalam bentuk desimalnya ya. Nah, di sini kalau 2/3, nah ini bentuk desimalnya adalah 0,67 ya. Nah, kemudian 1/4 itu bentuk desimalnya adalah 0,25. Dan kemudian 5/6 itu bentuk desimalnya adalah 0,83. Dan terakhir 3/8 itu bentuk desimalnya adalah 0,375 atau 0,38 ya. Kita bulatkan ya. Sehingga kalau kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka 1/4 ini menjadi urutan pertama yang paling kecil ya. Kemudian urutan keduanya adalah 3/8. Kemudian urutan ketiganya adalah 0,67 atau 2/3. Dan terakhir yang paling besar adalah 5/6 atau 0,83. Coba kita urutkan sehingga menjadi urutannya itu 1/4, 3/8, 2/3, terakhir adalah 5/6. Nah, kita cek ya opsinya ya. 1/4, 3/8, 2/3, 5/6. Berarti yang A ya. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, di sini dikatakan himpunan semua faktor dari 20. Nah, yang dikatakan faktor itu adalah perkalian pembentuk dari yang hasilnya itu adalah 20 ya. Berarti kalau misalkan kita punya 20, maka faktornya adalah bisa 1 kali 20 ya kan. Kemudian 2 dikali 10, kemudian 3 nggak bisa ya. 3 tidak ada perkalian 3 yang menghasilkan 20. Kemudian 4 dikali 5. Nah, sisanya hanya mengulang saja ya. Sehingga faktor dari 20 itu adalah, kita urutkan ya, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kita cek ya di opsinya manakah yang merupakan jawabannya ini. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Yang A ya. Sip. Kita cek nomor 15 tentang himpunan. Himpunan A merupakan anggotanya 2, 3, 4, 6, 12 dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan menjadi, nah kita cek ya opsi yang A ya. Di sini dikatakan X itu merupakan bilangan asli yang lebih dari 1. 2, 3, 4, 6, 12 memang merupakan bilangan asli, tetapi kurang spesifik ya. Maka dari itu yang A salah jawabannya ya. Nah, kemudian yang B, X-nya itu merupakan bilangan cacah yang lebih dari 1. Sama seperti opsi A ya, kurang spesifik sekali lagi ya. Karena terlalu banyak angka-angkanya ya. Meskipun termasuk juga di dalamnya itu anggota-anggota himpunan A ya. Nah, kemudian yang C, X itu merupakan bilangan faktor dari 12 yang lebih dari 1. Nah, kita cek dulu nih. Sama seperti soal sebelumnya ya. Faktor itu artinya adalah perkalian pembentuk 12 ya. 1 kali 12, kemudian 2 dikali 6, kemudian 3 kali 4. Nah, sisanya hanya mengulang ya. Sehingga faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan terakhir 12. Nah, karena lebih dari 1, maka yang digunakan itu adalah 2, 3, 4, 6, dan 12. Berarti cocok dengan ini ya. Nah, berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya. Sekali lagi, jika memang terasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan
Apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silahkan dituliskan di kolom komentar ya.